Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimuna was-saimat yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Semua sepakat bahwa Ramadan adalah induk dari semua kebaikan dalam satu tahun. Bulan yang mulia ini adalah bulan yang mendatangkan keberkahan dan rahmat dari setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat disayangkan adalah apakah kita sudah melakukan persiapan yang matang, persiapan mental spiritual kita di bulan Ramadan ini? Banyak jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Bagaimana kemudian memeriahkan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan keunggulan-keunggulan yang ada, khasais yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dalam rumusan secara umum bahwa ada amalan yang kecil dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang besar jika dia berada pada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, apa yang kita sebut dengan syarfuz zaman. Syarfuz zaman adalah kemuliaan kondisi waktunya. Saat kita melaksanakan 2 rakaat ba'diyah atau 2 rakaat qabliyah, maka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Tapi ketika qabliyah dan ba'diyah itu dilaksanakan di bulan Ramadan, di waktu yang berkah, dipenuhi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hasil daripada 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah tadi dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya melebihi 2 rakaat qabliyah ba'diyah sebelum Ramadan, disebabkan karena waktu yang sangat berkah di kondisi yang sangat berkah. Begitu pula misalnya kita baca Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Melaksanakan 2 rakaat siang ada pahalanya di sisi Allah, ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika 2 rakaat siang itu kita laksanakan di kondisi saat orang pada tidur, kita sebut dengan qiyamul lail, kita istilahkan dengan tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka nilai 2 rakaat tahajud qiyamul lail diangkat oleh Allah derajatnya melebihi 2 rakaat yang kita laksanakan di kondisi yang biasa. Yang kedua, kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang biasa akan jadi luar biasa, tidak saja pada kondisi yang berkah, tapi juga yang kedua adalah syarful makan, di tempat, di lokasi yang berkah. Bukankah air Zam-Zam itu adalah air yang sangat berkah, air yang sangat penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena zat Zam-Zamnya atau karena barang aslinya itu yang ketika kita meminumnya masih air yang hari ini kita minum di rumah, bahkan yang dijual hari ini, hati kecil berkata bahwa air ini masih lebih baik daripada Zam-Zam. Tapi ternyata tidak, kaum muslimin. Air Zam-Zam setelah diteliti adalah air yang sangat mustajab, air yang sangat berkah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa air Zam-Zam itu berkah? Yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu berkah dan mustajab sesuai dengan peminumnya. Oleh sebab itu, pertanyaan ini harus dijawab. Kenapa air Zam-Zam itu berkah? Jawabannya adalah syarful makan. Karena dia berada di lokasi yang berkah, dia berada di tempat yang berkah, di mana jaminan tempat itulah yang menjadikan Zam-Zam itu menjadi air yang sangat mustajab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, berada di lembah yang berkah. Kata Mekah dibahasakan Bakkah.
Ya, mubarakan, bukan hanya bakah tapi mubarakan, diberkahi oleh Allah. Wa hudan lil alamin, dan dia menjadi petunjuk, inspirasi, hidayah bagi sekalian alam. Maka semua yang ada di lingkungan yang berkah, termasuk air Zam-Zam, Masjidil Haram, dan apa wa ma haulahu, dan apa yang ada di sekitar yang berkah itu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena lokasi, disebabkan karena tempat yang berkah, yang diberkahi oleh Allah dengan keberkahannya. Yang ketiga, kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berkah tidak hanya disebabkan karena zaman yang berkah, kondisi, waktu yang berkah. Amalan yang berkah tidak hanya pada tempat yang berkah, lokasi yang berkah, tapi faktor yang ketiga juga adalah unsur siapa yang beramal itu sendiri. Ini yang disebut dalam bahasa kitab disebut dengan syarful amil. Ya, kathratu taqwa, disebabkan pelaku, orang yang melakukan amalan ini adalah orang yang bertakwa, banyak kebaikannya, banyak kebajikannya, maka tidak melihat kondisi dan tidak melihat tempat, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadikan amalannya lebih berkah, disebabkan karena keimanan, disebabkan karena ketakwaan, dan disebabkan karena kedekatan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga syarful zaman, syarful makan, wa syarful amil, kondisi tempat yang berkah, waktu yang berkah, dan karakter pribadi kita yang berkah di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah lipat gandakan segala kebaikan kita di bulan suci ini. Sekian dan terima kasih. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.